Halo, kita jumpa lagi di channel YouTube Welina Sembayang Official. Oke teman-teman, kita kembali lagi persiapan P3K Kebidanan dan juga persiapan UKOM. Nah, kali ini teman-teman saya akan kembali menjelaskan ya tentang soal dosis oksitosin yang baru saja diupload pada beberapa hari yang lalu. Nah, jadi teman-teman, prinsipnya soal yang saya upload di video ini adalah sebagian besar dari FR teman-teman yang sudah maju P3K sebelumnya ada bocoran bahwa ada keluar soal tentang dosis oksitosin, dan memang di sini ya sengaja saya buat soal dengan model seperti ini sehingga mungkin ada beberapa yang komen ya di grup, berapa sebenarnya dosis yang tepat pada kasus tersebut, 10 unit apakah 20 unit, seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya tampilkan kembali soalnya, yaitu seorang perempuan berusia 36 tahun telah melahirkan anak keduanya ya secara spontan. Kemudian di sini juga diterangkan bahwa setelah bayi lahir ya, oksitosin dosis pertama itu sudah diberikan. Ya, kemudian selang 15 menit kemudian diberikan oksitosin dosis kedua secara IM. Pertanyaannya, berapakah dosis oksitosin yang diberikan pada kasus tersebut? Jadi memang ya saya akui ini soalnya kurang spesifik ya, tetapi teman-teman yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa teman-teman harus paham berapa sebenarnya dosis oksitosin yang diberikan. Sebenarnya maksud dari soal di sini adalah dosis oksitosin yang diberikan per sekali injeksi ya, bukan total dosis oksitosin yang diberikan. Walaupun mungkin penampilan pada soal tersebut kurang spesifik seperti itu, tetapi ya mungkin nanti bentuk soal yang keluar juga tidak persis seperti ini, tetapi terima kasih buat komen-komen teman-teman. Di sini saya akan tampilkan materi daripada langkah-langkah APN. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah diterangkan bahwa dosis oksitosin itu adalah 10 unit ya. Jadi itu diberikan 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit secara IM. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan jepit dan potong tali pusat, kemudian selanjutnya kita akan lakukan PTT ya kan, PTT peregangan tali pusat terkendali. Nah, kemudian pada butir 36 di sini saya tampilkan juga bahwa jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat, maka ulangi pemberian oksitosin 10 unit IM. Nah, jadi sebenarnya maksud pertanyaan saya di soal itu adalah dosis oksitosin yang kedua ini gitu ya. Tetap aja dosisnya itu adalah 10 unit. Sekali injeksi itu tetap 10 unit. Namun karena di situ di pertanyaan tidak spesifik, ditanyakan apakah dosis yang pertama atau dosis yang kedua atau total keseluruhan dosis oksitosin yang sudah didapatkan oleh klien gitu ya. Jadi terima kasih buat komen teman-teman, yang pastinya tujuan dari pembahasan soal ini adalah teman-teman paham berapa sebenarnya dosis oksitosin itu yang disuntikan kepada klien ataupun kepada ibu bersalin. Jadi masing-masing suntikan itu dosisnya itu adalah 10 unit. Jadi nanti kalau saat menghadapi ujian mungkin bisa lebih spesifik lagi dan lebih teliti lagi dalam menganalisis soalnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Seorang bidan baru saja melakukan pertolongan persalinan persalinan normal secara spontan. Setelah bayi dan plasenta lahir lengkap, bidan menempatkan semua peralatan bekas pakai ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Apakah nama tindakan yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Desinfeksi, B. Sterilisasi, C. Dekontaminasi, D. DTT, E. Pencegahan infeksi. Nah, jadi di sini seluruh option ini merupakan prosedur ataupun bagian dari pencegahan infeksi. Tetapi kita kembali lihat pada
soal ataupun kasusnya ini yang lebih spesifik sesuai dengan tindakan ya, sesuai dengan tindakan yang dilakukan bidan tersebut. Nah, ini sesuai dengan langkah APN ya, pada langkah APN pada butir ke-50 tindakan bidan ini tadi, yaitu menempatkan semua peralatan bekas pakai ke dalam larutan klorin 0,5% untuk dilakukan dekontaminasi selama 10 menit. Nah, jadi proses yang dilakukan bidan tersebut ini disebut dengan istilah dekontaminasi ya. Jadi direndam dulu di larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian setelah kita rendam, barulah kita lakukan cuci bilas ya. Karena pada saat kita mencuci bilasnya, kalau misalnya belum kita lakukan dekontaminasi, bisa saja ada jenis-jenis kuman, bakteri ataupun virus yang belum mati yang bisa akan menular kepada kita sebagai tenaga kesehatan. Oleh karena itu, sebelum kita lakukan cuci bilas, kita harus dekontaminasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara merendam peralatan tersebut ke dalam larutan klorin 0,5% selama sekitar 10 menit ya. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah C, dekontaminasi. Sebelumnya saya mau infokan kepada teman-teman kalau channel YouTube Elina Sembayang Official memiliki kelas privat bimbel online bagi teman-teman yang mau persiapan UKOM dan juga P3K Kebidanan. Dan khusus bagi teman-teman yang mau ikut tes P3K Kebidanan, kita tidak hanya membahas soal teknis saja, tetapi juga soal manajerial, sosial, kultural juga tetap kita bahas.